Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Al-Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Ada teman-teman dari kalangan Ingkarus Sunnah yang mengartikan bahwa Al-Quran itu al-zikr. Al-zikru itu Al-Quran. Selain dari Al-Quran bukan al-zikr. Maksudnya selain Al-Quran itu ya semuanya, termasuk hadis, semuanya tafsir, semua ilmu itu dianggap bukan al-zikr. Inilah kebablasan dari teman-teman Ingkarus Sunnah. Sebenarnya kita tidak menyalahkan, karena itu memang pilihan, nggak ada masalah, berbeda, yang penting tidak bermusuhan dan saling menghargai. Andai saja itu tidak diarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi diarahkan bahwa kitab, selain kitabnya umat Islam, yaitu sumber seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lain sebagainya. Maka selain kitab yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, artinya kitabnya orang Yahudi dan Nasara, maka itu bukan nur, bukan zikir, maka itu benar. Karena memang aslinya seperti itu. Hanya saja oleh teman-teman ingkar sunnah itu diarahkan bahwa selain Quran, termasuk hadis, kan namanya ingkar sunnah, dia tidak mau dengan as-sunnah, maka dianggap bukan zikir, dhon, dan bisa batil, bisa salah, bisa benar. Dia hanya mau mengambil hadis kalau sesuai dengan pendapat dia. Biasanya yang seperti itu biasanya mendekati Syiah Rafidhah. Dan biasanya yang seperti itu dari zaman dulu, dari zaman sahabat sampai sekarang, itu adalah orang-orang ingkar sunnah, bahkan khawarij. Karena dulu Sayyidina Ali dibunuh karena dianggap tidak berdasarkan Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Dianggap faulaika humul kafirun. Terlepas dari itu, silahkan itu pilihan. Andai saja itu diarahkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah zikru, maka sebenarnya bisa dibenarkan. Artinya andai saja mereka mengakui As-Sunnah, itu bisa dibenarkan, bisa diterima. Tapi itulah pilihan mereka, nggak ada masalah. Pada dasarnya, al-zikru itu bisa diartikan Al-Quran, bisa diartikan yang lain. Bisa zikir, betul-betul zikir, doa, bisa juga sholat, bisa juga Al-Quran. Atau kalau mau dihargai, karena di dalam Al-Quran itu mengandung perintah sholat, mengandung perintah zikir, dan lain sebagainya, tapi perlu proporsional sesuai dengan ayat, munasabatul ayah antara ayat di atasnya dan di bawahnya. Contohnya begini.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah. Apabila kalian dipanggil untuk sholat, biyaumil jumu'ah, di hari Jum'ah, fas'au, maka segeralah ila dzikrillah. Maka segeralah kepada dzikrillah. Tentu ini bukan yang dimaksud zikir. Dan ini yang dimaksud bukan Quran. Tapi adalah segeralah menuju sholat. Menuju masjid untuk sholat Jum'ah. Bukan berarti tinggal di rumah, tetap tinggal di pasar, baca Quran. Tidak. Atau tetap berzikir tapi tidak sholat Jum'ah. Atau tetap baca Quran tapi tidak sholat Jum'ah. Jadi zikir di situ adalah penjelasan dari nudiya lis-shalah. Itu sholat itu. Ketika Al-Quran dibatasi pengertiannya, apalagi itu kita pelajari sendiri, kita pahami sendiri, kita hukumi sendiri, kita buang sendiri hal-hal yang kita tidak sependapat. Padahal itu karena keterbatasan pemahaman kita. Padahal di luar sana banyak orang yang lebih paham dan lebih alim dari kita. Itulah yang dititipkan oleh Nabi waktu 10 Hijriah, waktu Haji Wada. Ala, jadi qad ballautu falyuballighi syahid al-ghaib. Dan setelah itu Nabi menyampaikan, terlalu banyak orang yang tidak ikut dalam pengajian di luar sana yang lebih alim dari orang yang ikut ngaji saat ini. Maksudnya supaya semuanya tawadhu. Yang ngaji tawadhu, apalagi yang tidak ngaji tawadhu. Dengan demikian bisa saling menghargai. Seperti dulu Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, sangat menghargai kepada Imam Ahmad. Selalu berada di dalam pengawasan, pemantauan, penjagaan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu dimanapun berada. Padahal Imam Syafi'i di Mesir, Imam Ahmad muridnya di Irak. Demikian juga sebaliknya, Imam Ahmad sebagai murid selalu mendoakan Imam Syafi'i. Jauh jarak antara Irak dengan Mesir. Itu artinya antara murid dengan guru, demikian juga sebaliknya. Antara sesama umat Islam saling menghargai pendapatnya masing-masing. Apalagi kita sangat kenal dengan ungkapan Imam Syafi'i bahwa ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapatku menurut aku insya Allah benar, tapi dimungkinkan juga ada kesalahan. Sedangkan pendapat selainku mungkin salah, tapi mungkin juga benar. Begitulah Imam Syafi'i tawadhu'nya. Jadi beliau berijtihad memberi fatwa tanpa harus menyalahkan pendapat orang lain yang sama-sama berdasarkan Al-Quran. Kami ulangi, jadi zikir di situ lihat redaksi ayat. Begitulah Al-Quran itu. Jadi apabila dihubungkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, fas'au ila dzikrillah, zikir di situ adalah salat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah. Coba. Sebelumnya nudiya lis-shalah. Sesudahnya fa idza qudiyatis shalah. Jadi zikir di situ maksudnya adalah salat. Kalau kamu qudiyatis shalah, telah dilaksanakan as-shalatu apa salat Jum'ah karena ada alnya, karena sebelumnya berbicara tentang salat Jum'ah, berarti itu salat Jum'ah. Bagaimana dengan salat-salat yang lain? Masuk juga. Apalagi ini masalah salat Jum'ah. Sangat dipentingkan agar kita, karena itu cuma sepekan sekali. Jadi harus betul-betul wadarul baik, meninggalkan apa saja yang mengganggu konsentrasi kita untuk segera menuju sholat Jumu'ah. Fantashiru fil ar, maka segera pergi bertebaran ke bumi. Untuk apa? Untuk mencari rizki Allah setelah sholat. Jangan sholat saja, tapi tidak mencari rizki. Padahal kita hidup di dunia. Kita perlu korma, kita perlu air zam-zam, kita perlu beras, kita perlu minyak, kita perlu listrik, dan lain sebagainya. Wabtagu min fadlillah, carilah keutamaan, pahala, dan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ayat seperti ini, ada orang tasawuf yang mengartikan segala sesuatu ayat itu dikembalikan ke hati. Jadi kalau habis sholat nggak boleh kerja.
kata orang tasawuf, tapi membersihkan hati. Jadi zikir. Akhirnya ya zikir tapi hidupnya menjadi tergantung kepada orang lain. Padahal Nabi tidak begitu. Waktu sholat ya sholat, waktu bekerja bekerja. Demikian juga sahabat. Nabi juga punya tanah, demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Jadi mohon maaf ya, di dunia itu dari zaman dulu ada orang yang menafsirkan ayat itu dari segi tasawuf. Tidak salah, jadi kita tidak akan menyalahkan, tapi kita harus eh, hanya sekedar menyampaikan. Ini pengertian yang jumhurul ulama, meskipun jumhurul ulama itu belum tentu yang lebih hati-hati, mungkin bisa saja pendapat yang lain hati-hati juga. Dalam pengertian yang standar menurut jumhur ulama, berdasarkan ayat dengan ayat, hubungannya, munasabahnya, karena al-ayah itu yufassiru ba'duha ba'dah, demikian juga dihubungkan dengan penafsiran dan praktek Nabi, bagaimana ayat ini menurut sunnahnya Nabi, dan bagaimana hubungan ayat ini tentang asbabun nuzulnya, tentang masalah ekonomi, tentang pekerjaan, tentang jual beli yang datang waktu terjadinya akan dilaksanakan sholat Jumat. Ayatnya juga begitu nanti. Wa idza ra'au tijarah aw lahwa fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Jadi bagaimana digabungkan antara pengertian seorang sufi yang selalu dihubungkan kepada hati. Jadi silakan habis sholat bekerja, hatinya dijaga. Di jalan, di pasar, begitu. Dengan demikian kita tidak menyalahkan dari berbagai pihak yang berusaha mengartikan ayat Al-Quran. Tapi tidak boleh kita merasa paling benar. Misal pengertian dari orang sufi, dia merasa paling benar. Yang begini pengertian yang paling benar. Nanti yang lain mengartikan ini yang paling benar. Tidak boleh. Karena dari zaman sahabat, kalau di zaman Nabi kan ada yang memutuskan, yaitu Nabi. Nabi berdasarkan wahyu. Setelah Nabi tidak ada, perbedaan itu ada. Dan sampai sekarang. Jadi buktinya sekarang mohon maaf, ada orang Syiah, ada Salafi, ada Khawarij, ada Ingkarus Sunnah, ada macam-macam. Tanpa kita harus ribut, lalu melahirkan permusuhan, berbeda, ya silahkan kalau memang harus berbeda. Kalau bisa jangan berbeda, tapi kalau harus terpaksa berbeda, jaga kerukunan, tetap saling menghargai, tapi perbedaan itu harus didasarkan dengan argumen yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga umat mendapatkan hasil dari perbedaan itu adalah umat menjadi cerdas, pandai, dan semakin menggali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wabtahu min fadlillah wadhkurullah. Nah, disinilah ingat kepada Allah. Baru zikir di sini adalah ingat kepada Allah. Bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Atau zikir yang ada di Al-Quran. Seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu juga berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi zikir di situ bisa zikir beneran, bisa itu Al-Quran, bisa itu sholat. Karena Al-Quran itu tidak mungkin dibatasi pengertian hanya oleh kita. Jadi nggak bisa kita ini merasa suci seperti sucinya Al-Quran. Setiap pendapat kita itulah Al-Quran. Selebihnya dianggap nggak Qurani. Tidak seperti itu. Jadi kita harus menjaga ketawadhuan bahwa kita ini baru lahir umur paling 50, 60, 70, 80 tahun. Sedangkan 1400 abad yang lalu sudah terlalu banyak mulai dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama yang lebih alim, yang lebih hafid, hufat dari kita, yang lebih Qurani dari kita. Kita tidak boleh mengaku bahwa kita ini suci seperti sucinya Al-Quran. Benar seperti benarnya Al-Quran. Kita ini hanya merupakan bagian santri yang kecil, yang baru umur 60, 70, 80 tahun, yang sedang belajar mencoba memahami ayat Al-Quran. Itu pun belum tentu benar pemahaman kita dan bacaan kita dan keputusan kita. Dengan demikian hargailah semuanya. Kalau kita bisa saling menghargai, maka tidak mustahil kerukunan itu
dan kedamaian persatuan itu dengan sendirinya akan terjadi. Tapi apabila kita dengan pongah, dengan angkuh, dengan sombong berpendapat bahwa pendapat kita yang benar dan kita mudah menyalahkan orang lain, jangan harap orang lain bisa mendekat dengan kita. Karena orang itu ada kalanya dia itu tidak suka perdebatan, lebih baik diam, lebih baik tidur, lebih baik belajar. Itulah. Jadi apalagi sekarang media sudah terbuka. Jadi dalam hal-hal yang tidak perlu lebih baik kita menahan diri, hati-hati, cukup kita menyampaikan dan membacakan sesuai dengan dalil-dalil yang sudah ada. Mungkin ijtihad pendapat kita mungkin benar, mungkin juga ada kekurangannya, atau bahkan ada pendapat yang lebih hati-hati dan lebih benar dari pendapat kita. Itulah. Jadi kita sifatnya hanya belajar, niatnya untuk ibadah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Buktinya bahwa ayat ini berhubungan dengan ekonomi, dengan bekerja. Wa idza ra'au tijarah. Nah, itu lalu berbicara tentang perdagangan, tijarah. Ah, orang yang berdagang namanya tajir. Biasanya anak yang kaya itu disebut, wah ini tajir melintir ini. Aulah wani mufaddu. Karena dulu perdagangan itu diekspos, dipromosikan luar biasa dengan bunyi-bunyian dan lain sebagainya. Jadi lahwan ini sebagai gambaran bahwa kita punya sesuatu kelebihan harus diekspos, ditampakkan supaya bermanfaat oleh orang kepada orang lain. Dan kalau perdagangan itu diketahui orang lain lalu bisa bermanfaat untuk semuanya. Infaddu ilaiha, mereka semua kabur kepada tijarah. Kenapa bukan lahwa? Iya, karena orang itu lebih tertarik kepada perdagangan daripada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian tidak membuat kenyang, tapi kalau perdagangan, makanan, segala macam, ini juga sedang menjadi pelajaran bagi kita. Ada COVID, ada orang kelaparan, ada orang bekerja diistirahatkan, dan lain sebagainya. Maka ini sangat berbahaya apabila terlalu banyak orang yang menderita kelaparan, terzolimi dari segi politik, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini kenapa Al-Quran kembali kepada ilaiha. Ilaiha itu kepada tijarah, bukan kepada lahwa. Wa taraku qa'imah. Karena orang merasa tertipu dan merasa lapar saat itu, ada yang lapar, ada yang tertipu, ada yang nggak ngerti. Lalu sampai meninggalkan Nabi dalam keadaan berdiri sedang khutbah. Jadi apabila kita ingin berdakwah, buatlah masyarakat itu tidak lapar dulu. Rukun, faham, baru kita sampaikan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita tidak dijauhi oleh masyarakat. Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Demikian kesimpulannya, zikir itu bisa zikir, bisa Quran, bisa sholat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.